Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, baik semuanya ya. Ya, ini maaf saya sedikit terlambat tadi. Ternyata molor ya. Saya tadi baru dari kelurahan terus ke kecamatan untuk mengurus surat kartu keluarga, surat lahiran dan sebagainya. Ternyata molor di sana sedang senam ya, ada senam juga, ada senam pagi. Baik, enggak apa-apa, kita mulai ya. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran ya, kemudahan ketika belajar dan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Baik, nah, ini ada yang mengangkat tangan. Kenapa ini? Mbak Naisila angkat tangan kenapa? Mau memimpin doa? Naisila. Enggak, ya duduk yang bagus Mbak. Ya, baik. Hari ini pagi ini dipimpin doanya oleh Mas Pandu. Silahkan. Mari teman-teman kita buka hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kaum muslim. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pandu. Yuk kita sekarang buka di soal evaluasi ya, di halaman 65. Silakan buka dulu halaman 65 ya. Sampun ya. Oke. Pak, buku bahasa Jawa. Sampun. Ya, yang ini sudah terlihat di layar kalian ya? Sudah. Oke. Terlihat jelas tidak itu? Jelas. Jelas ya? Yuk, mari kita baca bersama-sama. Ini dulu pernah saya bagikan ke kalian ya, link YouTube pembahasannya ya. Raden Harjuna Melani Abimanyu. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Siapa yang mau membacakannya untuk teman-teman semuanya? Nanti coba kita terjemahkan bersama-sama. Ada yang ingin membacakan? Atau saya bacakan aja ya? Ya. Atau Mbak Inara ini mengangkat tangan. Ina mau membacakannya? Enggak. Oke. Yuk sambil disimak halaman 65 ya. Kita akan baca bersama-sama dan akan saya terjemahkan. Boleh kalian catat ya, siapkan pensil ya, nanti kalian tuliskan yang belum jelas ya, atau artinya ya, supaya kalian lebih mudah dalam memahami isi bacaan. Oke, Raden Harjuna Belani Abimanyu. Nah, ini artinya apa? Raden Arjuna membela Abimanyu. Abimanyu gugur ing madyane paprangan ing Kurusetra. Nah, ini artinya apa? Abimanyu gugur itu tewas. Abimanyu mati. Abimanyu meninggal. Abimanyu terbunuh. Nah, terbunuh di mana? Ing madyane paprangan. Madyane paprangan di tengah-tengah peperangan di Kurusetra. Nah, Abimanyu terbunuh, gugur ya di tengah peperangan di Kurusetra. Sing merjaya Abimanyu kuwi Raden Jayajatra.
Yang membunuh Abimanyu itu Raden siapa? Raden Jayajatra. Nah ini ya. Kita lanjut ke paragraf kedua. Abimanyu kui putrane Raden Harjuno. Nah, Abimanyu itu apa? Putranya atau anaknya. Anaknya siapa? Raden Arjuna. Iya. Mulo Raden Harjuno muntab banget. Nah, karena Abimanyu itu anaknya Arjuna, maka Raden Arjuna itu sangat marah, ya. Muntab banget itu sangat-sangat marah. Nah, ini. Murka, ya, murka, sangat marah. Nah, ini. Raden Harjuno banjur sumpah. Nah, Raden Harjuna kemudian apa? Raden Harjuna kemudian bersumpah. Menawa ing dina kuwi uga pada hari itu juga dia bersumpah hari ini juga yen ora bisa gawe piwales perjaya Raden Jayajatra Raden Harjuna luwung nglampus pati obong ya. Jadi Raden Harjuna kemudian bersumpah jika pada hari itu juga dia tidak bisa membalas piwales ya, gawe piwales itu membalas merjaya Raden Jayajatra, jadi membunuh Raden Jayajatra ya. Jika hari itu dia nggak bisa membunuh Raden Jayajatra, Raden Harjuna luwung nglampus pati obong. Raden Harjuna lebih baik akan membakar dirinya sendiri. Nah, itu sumpahnya siapa? Sumpahnya Harjuna. Jadi dia bersumpah hari itu dia akan membunuh Raden Jayajatra. Jika dia tidak bisa membunuh Raden Jayajatra, lebih baik aku membakar diriku sendiri. Begitu kata Arjuna ya. Lanjut paragraf ketiga. Raden Harjuna banjur golek Raden Jayajatra. Apa ini artinya? Raden Harjuna banjur golek, kemudian mencari. Ya. Raden Harjuna kemudian mencari Raden Jayajatra. Iya. Dia dicari itu, mau dibunuh ya. Karena dia sudah membunuh anaknya yaitu Abimanyu. Nanging, apa itu nanging? Namun akan tetapi, nah, nanging itu namun ya. Akan tetapi Raden Jayajatra diumpetake karo Kurawa. Tetapi ketika Raden Harjuna itu mencari-cari Raden Jayajatra, Raden Jayajatra itu disembunyikan. Disembunyikan oleh siapa? Disembunyikan oleh Kurawa. Siapa Kurawa? Kurawa itu musuhnya Pandawa. Kurawa itu musuhnya Pandawa. Raden Harjuna gede TKT, sungguh besar tekadnya, ya kesungguhannya itu sangat-sangat besar ya. Raden Harjuna bersungguh-sungguh, dia sudah bertekad mau membalas dendam, nah, gitu ya. Kabeh papan panggonan, apa itu kabeh papan panggonan? Semua medan, semua tempat papan panggonan peperangan diubengi. Kabeh papan panggonan perang diubengi. Semua tempat peperangan itu semuanya dikelilingi, ya, diputari, ya. Diubengi itu semuanya dijelajah, diperiksa kemana-mana, ya. Wusanane Raden Harjuna
bisa ketemu Raden Jaya Jatra. Apa artinya ini? Pada akhirnya Raden Arjuna ini bisa ketemu dengan Raden Jaya Jatra. Nanging, wah ini nanging meneh ya. Akan tetapi apa yang terjadi? Nganeh-nganehi banget amarga Raden Jaya Jatra dadi akeh banget ana kembarane. Namun sangat aneh ya, sangat mengherankan. Sangat mengherankan. Mengapa kok Raden Arjuna heran? Karena Raden Jaya Jatra ini menjadi banyak sekali kembarannya. Loh, kok Raden Jaya Jatra kok ada banyak sekali ini? Persis semuanya, kembar semuanya Raden Jaya Jatra. Itu yang membuat Arjuna heran ya. Lanjut diwalik halaman 6, halaman 66 ya, dibalik bukunya. Raden Arjuna ora bisa mbedakake endi sing asli lan endi sing palsu. Ya. Raden Arjuna tidak bisa membedakan mana toh Raden Jaya Jatra yang asli dan mana Raden Jaya Jatra yang jadi-jadian, yang palsu. Ya. Karena itu banyak sekali Raden Jaya Jatra. Nah, kita lanjut ke paragraf selanjutnya ya, ke paragraf 5. Srengenge. Apa itu srengenge anak-anak? Matahari. Srengenge wis saya mudhun mangulon. Matahari sudah semakin turun ke barat. Ya, semakin turun ke barat, sudah mulai senja, sudah mulai petang ya. Prabu Kresna banjur duwe rekodaya sabiyantu Raden Arjuna. Ini Prabu Kresna. Ini Kresna ini gurunya Pandawa ya. Prabu Kresna ini banjur duwe rekodaya sabiyantu Raden Arjuna. Kemudian Kresna ini kemudian mempunyai cara, mempunyai taktik ya, punya taktik, punya siasat ya untuk membantu Raden Arjuna. Nah, bagaimana cara membantunya? Senjata cokro katamaake ing angkasa, ing angkasa kanggo ngadangi sunare srengenge. Jadi Prabu Kresna ini dia punya senjata cakra namanya. Nah, senjata cakra itu kemudian dia bentangkan di angkasa. Ya. Kemudian dia pasang di angkasa, di langit-langit itu untuk apa? Untuk ngadangi sunare srengenge, untuk menghalangi sinar matahari. Iya. Prabu Kresna ini punya senjata cakra, kemudian dia tembakkan ke atas ya, dia bentangkan ke angkasa untuk menghalangi sinar matahari. Kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Papan Kurusetra remeng-remeng kaya wis meh wengi. Padahal masih belum malam ya, matahari baru mulai turun ke barat ya. Sudah hampir ya sore ya, sudah hampir senja, tetapi sebenarnya belum malam ya. Nah, papan Kurusetra remeng-remeng menjadi remang-remang ya, redup-redup ya, seperti sudah malam. Padahal itu karena sinar mataharinya itu dihalangi oleh senjata cakra. Maaf. Oke. Nah, Raden Arjuna didhawuhi etok-etok netepi sumpahe. Raden Arjuna kemudian apa? Disuruh
ya. Didhawuhi itu disuruh, diperintah. Raden Harjuna kemudian didhawuhi, disuruh, diperintah ya. Diperintah oleh oleh Prabu Kresna tadi untuk pura-pura apa? Pura-pura melaksanakan sumpahnya. Kanggo etok-etok netepi sumpahe. Nah, sumpahnya apa tadi? Mau membakar dirinya sendiri. Padahal itu pura-pura. Karena memang belum malam. Nah, Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Nah, ini Semar Punokawan ya ini ya. Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Ini juga dapat tugas ini. Didhawuhi ngumpul ke kayu. Disuruh apa? Mengumpulkan kayu. Nah, disuruh untuk mengumpulkan kayu kanggo gawe geni. Nah, mengumpulkan kayu akan digunakan untuk Raden Harjuna membakar dirinya, untuk membakar Raden Harjuna. Nah, paham ya sampai sini ya? Karena Raden Harjuna tadi bersumpah apa? Kalau dia gagal, hari itu gagal membunuh Jayajatra, dia akan membakar dirinya sendiri, dia akan bunuh diri. Ya, ngelampus Pati Obong. Dia akan membakar dirinya sendiri. Tapi ini hanya pura-pura karena kenyataannya memang belum malam. Ini hanya siasat saja. Ya. Oke, kita lanjutkan. Geni wis murup gede. Api sudah menyala sangat besar. Api sudah berkobar. Ya, wis bulat-bulat lah ibaratnya ya. Sudah berkobar ini sangat besar ini. Semar lan anak-anaknya bengok soro. Semar dan anak-anaknya, siapa anak-anaknya Semar itu? Gareng, Petruk, dan Bagong. Gareng, Petruk, dan Bagong. Semar dan anak-anaknya itu kemudian berteriak seperti memberikan pengumuman, seperti seperti berteriak-teriak ya, memberitahu banyak orang. Arjuna Pati Obong, Arjuna Pati Obong. Arjuna apa? Arjuna membakar dirinya, Arjuna membakar dirinya. Nah, mereka berteriak-teriak seperti itu. Nah, saknaliko itu apa? Kemudian ya tiba-tiba Wadyabala Kurawa padha jedul kepingin meruhi Raden Harjuna Pati Obong. Nah, ketika itu juga bala tentara Kurawa ini, orang-orang Kurawa ini, kemudian semuanya muncul, jedul, semuanya keluar, ya, pengen melihat Arjuna membakar dirinya sendiri. Wah, ini orang-orang Kurawa semuanya kumpul. Kalebu Raden Jayajatra. Termasuk siapa? Termasuk Raden Jayajatra. Raden Jayajatra ini ketika dia mendengar Arjuna Pati Obong, Arjuna membakar dirinya, Raden Jayajatra kemudian juga ikut melihat, pengen melihat Arjuna membakar dirinya. Kalebu Raden Jayajatra uga nunggul sirahe kepengen melu weruh. Dia kemudian muncul ya, menampakkan kepalanya, menampakkan dirinya. Nah, karena tadi kan sinar mataharinya kan dihalangi ya, dihalangi oleh senjata cakra itu, bayangan-bayangan yang kembaran-kembaran dari Raden Jayajatra itu kan kemudian hilang semuanya. Tinggal satu Jayajatra yang asli. Jadi siasatnya Prabu Kresna tadi menghalangi sinar matahari itu supaya Jayajatra itu kelihatan mana yang asli. Ya, kalau ada sinar mataharinya, bayangannya itu banyak sekali dan Raden Harjuna kesulitan untuk membedakan mana sih yang asli, mana sih yang palsu Raden Jayajatra ini. Nah, ketika
halangi sinar mataharinya, bayangan-bayangannya Jayajatra itu hilang, dan Arjuna berpura-pura membakar diri. Jayajatra yang asli, dia menampakkan dirinya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Prabu Kresna kemudian berkata, Dimas Harjuno, kae sopo Dimas? Anakku Arjuno, siapa itu? Kae to Raden Jayajatra. Ngendikane Prabu Kresna. Jadi Prabu Kresna kemudian memberitahu, itu siapa Arjuna? Arjuna itu siapa? Itu kan Raden Jayajatra. Nah, itu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Raden Arjuna rikat, melompat, banjur mentang Gandewa. Kemudian secepat kilatnya dengan apa ya? Dengan bergegas ya, dengan cepat Raden Arjuna melompat, dia meloncat. Banjur mentang Gandewa, kemudian menarik apa? Menarik anak panahnya. Masih ingat ya, Raden Arjuna ini apa, kesatria yang tidak pernah meleset ketika dia memanah, ahli dalam memanah. Nah. Arjuna kemudian meloncat, kemudian menarik Gandewanya, menarik anak panahnya itu. Panah Pasopati koyo kilat, seperti kilat ya. Panah Pasopati itu kemudian seperti kilat apa? Membunuh Merjoyo Raden Jayajatra. Panah Pasopati kemudian secepat kilat mengenai ya, atau membunuh Raden Jayajatra. Saknaliko, seketika itu juga Raden Jayajatra nemoni tewas ana ing Kurusetra, menemui ajalnya, menemui kematiannya. Seketika itu juga Raden Jayajatra terbunuh di Kurusetra, di medan peperangan Kurusetra. Bareng karo kuwi, bersamaan dengan itu, senjata cakra yang tadi digunakan untuk apa? Menghalangi sinar matahari ya. Bareng karo kuwi, senjata cakra ditarik maneh karo sing kagungan, yaitu Prabu Kresna. Bersama dengan itu senjata cakra ditarik lagi, diambil lagi oleh Prabu Kresna. Ya. Nah, saknalika Kurusetra dadi padang meneh. Seketika itu juga Kurusetra menjadi terang kembali. Ya. Tadi kan seolah-olah malam ya. Karena sinar mataharinya dihalangi oleh senjata cakra. Ketika senjata cakra itu diambil, Kurusetra menjadi terang benderang kembali. Amarga wayahe pancen durung wengi ya. Karena memang ya waktu itu belum malam, karena memang malam belum tiba, malam belum datang. Nah, gitu ya anak-anak ya. Itu cerita yang berjudul apa? Raden Arjuna belani Abhimanyu. Ya, apakah kalian sudah paham ceritanya? Sudah ya? Ya, nanti kalau ada yang belum paham, nanti video ini bisa diputar lagi nanti ya, rekamannya ya, rekaman pembelajarannya bisa diputar lagi, atau bisa minta bantuan orang tua ya, atau kakak yang lebih paham bahasa Jawa. Ini coba diartikan, yuk dibaca, diartikan bersama-sama. Yuk, sekarang kita coba mengerjakan soal-soal latihannya. Yuk, siapkan pensilnya. Kalian kerjakan dulu apa langsung kita bahas bersama-sama? Bahas.
Langsung bahas aja ya. Ya, oke. Karena sudah setengah jam ya, cuman baca cerita aja, membaca dan mengartikan cerita itu sudah 30 menit sendiri ternyata ya. Oke. Yo, disiapkan pensilnya. Siapa yang mau coba menjawab soal nomor 1? Angkat tangan anak-anak. Ini Mas Pandu sudah angkat tangan ini. Mbak Syara juga angkat tangan ya. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Yuk, nomor 1. Mbak Syara dulu ya, Mas Pandu ya. Coba Mbak Syara. Ya, soal nomor 1 Mbak Syara. Coba dibaca. Raden Harjuna muntas juga amarga putrane Diwas ana ing. Oh ya oke. Nomor 1 dulu ya. Nomor 1, sing merjaya Abimanyu kuwi titik-titik. Yang membunuh Abimanyu itu adalah siapa? A. Raden Jayajatra, B. Raden Arjuna, C. Prabu Kresna, D. Rama Semar. Siapa yang membunuh Abimanyu? A, B, C, D. Iya. A. Raden Jayajatra. Ya, nomor 1. Nah, ini ya, saya tulis di sini ya. Oke, sekarang nomor 2. Siapa tadi yang angkat tangan? Pandu ya, silakan Pandu. Nomor 2. Raden Harjuna putrane Diwas ana ing peperangan. Ya, nomor 2. Raden Arjuna muntap itu apa? Murka ya, marah besar. Mengapa dia marah besar? Karena putrane tewas ya. Yang C ya, nomor 2C ini saya tulis di pesan ya, di pesan chat obrolan. Raden Arjuna marah besar karena putranya terbunuh ya, karena putranya meninggal di peperangan. Nah, oke, nomor 2 sudah C. Nomor 3, Syarif, silakan. Syarif. Sing bisa belani patine Raden Abimanyu yaiku A. Raden Jayajatra, B. Raden Harjuna, C. Prabu Kresna, D. Rama Semar. Jawabannya sing yang B. Raden Harjuna ya. Nomor 3 jawabannya adalah B. Raden Harjuna. Lah mengapa kok Raden Harjuna belani Abimanyu? Amarga Raden Abimanyu kuwi putrane Raden Arjuna. Ya pantas saja dia membela ya, karena Abimanyu itu putranya, anaknya Arjuna. Oke, saiki nomor 4. Sopo sing ngurung ngacung? Yang belum, yang mau yuk. Mbak Sarah sudah, Mas Pandu sudah, Mas Arif sudah. Siapa mau coba nomor 4? Nah, tunjuk ya. Cuma bacakan aja ya. Oke, Kaila coba, Mbak Syakaila. Masih di sini ya. Oke, coba Mbak. Nomor berapa, Pak? Nomor berapa, Pak? Nomor ini. Nomor 4. Ya. 4 urus ramang-ramang kaya wis ngarepake wengi amarga
Ya, ini saya terjemahkan dulu. Ya, coba lanjut dibaca dulu. A apa? A. Pancen wis bengi. B. Serangane wis angslup. C. Sunare serangga ketutup senjata cakra. D. Akeh lebu lemah amarga gedene perang. Ya, srengenge ya, Mbak. Srengenge itu matahari, srengenge. Nah, ini coba saya terjemahkan dulu ya, soal yang nomor 4. Kurusetra remeng-remeng. Kurusetra apa? Menjadi redup, remang-remang. Menjadi gelap. Kaya ngarepake wengi, seperti sudah malam hari. Mengapa? Amarga apa? Karena apa? Apakah A, pancen wis bengi, memang sudah malam? B, srengenge wis angslup, matahari sudah terbenam. C, sunare srengenge ketutup senjata cakra, sinar matahari tertutup senjata cakra. Atau D, akeh lebu lemah amarga gedene perang. Banyak apa? Banyak debu dan tanah yang berterbangan karena besarnya atau dahsyatnya perang. Nah, yang mana? Yang menyebabkan Kurusetra itu remang-remang? Yang mana? A, B, C atau D? Yang C. Yang C. Mengapa kok Kurusetra ini mengapa kok gelap? Karena sinar matahari tertutup oleh senjata cakra. Milik siapa? Prabu Kresna. Iya, milik Prabu Kresna. Ya. Iya, Prabu Kresna. Oke, saiki nomor 5. Ya, nomor 4 jawabannya C ya. Tak tulis sisik nang kene. 4C ya. Oke. Ya, 4C. Di pesan obrolan ya, di chat itu bisa kalian lihat. Oke, sekarang nomor 5. Tak tunjuk ya, siapa yang angkat tangan lagi yang belum? Ini yang sudah jangan angkat tangan lagi. Ini. Oke, yang belum siapa nih? Kaila sudah, Pandu sudah, Syarif sudah, Syara juga sudah. Tak tunjuk ya. Coba Mbak Haifa, Mbak. Nomor 5, coba kamu baca aja. Yo, atau geleng-geleng. Ayo. Tidak apa-apa, yuk latihan membaca bahasa Jawa. Yuk. Sama-sama belajar yuk. Pembelani Kurawa, Pandawa, Raden Arjuna, Raden Jayajatra. Ya. Prabu Kresna kuwi mbelani siapa? Prabu Kresna itu membantu siapa? Apakah A, Kurawa, B, Pandawa, C, Arjuna, atau D, Jayajatra? A, B, C, atau D? Belani Raden Arjuna. Iya, belani Raden Arjuna yang membantu Arjuna. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Ya, oke. Oke anak-anak. Jadi intinya untuk mengerjakan soal yang berdasarkan bacaan ya, kalian tinggal cari aja ya jawabannya di dalam bacaan ya, sambil latihan sedikit-sedikit, latihan menerjemahkan ya, mengetahui artinya dikit-dikit ya. Ya, siapa tadi yang memanggil? Aku nggak bawa bukunya. Siapa? Aku
bahasa Jawa. Inara? Yang bicara Inara apa Haifa ini? Haifa. Oh, Haifa ya? Nggak bawa buku bahasa Jawa? Nah, kan di rumah Uti. Oh ya, oke. Di HP kelihatan enggak itu? Apa? Tulisannya kelihatan enggak? Lihatlah. Kelihatan tapi kecil ya? Iya, wes apa-apa. Nanti kalau sampai di rumah bisa dibaca lagi ya, apa buku bahasa Jawanya. Oke, kita lanjutkan ke bacaan berikutnya. Wacanen sing setiti. Apa itu maksudnya? Bacalah dengan setiti itu apa? Teliti. Ya, dengan teliti lah ya, atau dengan cermat begitu ya. Wacanen sing setiti. Yo, disimak ya, disimak baik-baik, dipasang telinganya. Saya akan bacakan dan terjemahkan ya, dan rodok gampang ya mengetahui maksudnya ya. Suyoto kuwi bocah kelas 3 sekolah dasar. Suyoto itu apa? Siswa kelas 3 SD. Bocah cilik nanging terengginas. Ya. Anaknya itu kecil tapi terengginas. Terengginas itu apa? Tangkas ya. Gesit tangkas gitu ya. Kajaba terengginas selain tangkas tadi, selain gesit tadi, Suyoto gampang serawung karo sapa bae. Apa ini maksudnya? Selain tangkas, gesit ya, Suyoto gampang serawung, gampang bergaul. Ya, mudah bergaul, mudah berbaur, berteman dengan siapa saja. Ya. Mula ora ana salahe menawa Suyoto didadekake ketua kelas. Karena Suyoto tadi tangkas, gesit, dan mudah bergaul, mudah berteman, maka tidak ada salahnya Suyoto dijadikan ketua ketua kelas 3 ya. Kelas 3 itu ketuanya Suyoto gitu ini. Paham ya sampai sini ya? Paham. Ya, saiki dibuka halaman berikutnya. Kita kerjakan sampai nomor 10 aja ya. Habis ini ada pertemuan lagi nggak? Ada kejar nggak? Tahu. Nggak tahu, nggak ada ya. Saya juga nggak dapat info ini dari Pak Teguh nih. Nggak ada ya kayaknya ya. Atau tadi udah bahasa Inggris tadi ya? Ya, oke. Inara coba nomor 6. Baca Mbak. Jangan coba jawab. Yuk nomor 6 Inara. Cekatan. Ya, nomor 6 terengginas itu mempunyai arti atau artinya terengginas adalah sekatan, tangkas ya, tangkas, sekatan, gesit ya. Ibaratnya kalau istilahnya itu tas gitu ya. Pekerjaannya cepat gitu ya. Ora lida-lide, ora keset, ora lemar-lemer gitu ya. Oke, yang lain tolong mikrofonnya dimatikan dulu nih, gemersek sekali ini ya. Ya, coba siapa yang mau mencoba jawab nomor 7, silahkan. Mbak Kirana, coba nomor 7. Hidupkan mic-nya. Suyoto kuwi kancane mesti B akeh. Iya, Suyoto itu temannya pasti B. Akeh, banyak ya. Suyoto itu temannya pasti banyak. Nah, mengapa? Mengapa kok temannya banyak? Kenapa? Karena
Karena udah bergaul dengan teman-teman. Pinter. Gampang serawung tadi ya, karena mudah bergaul dengan siapa saja. Nah, kalau mudah bergaul, mudah berbaur, ya mestinya temannya banyak, ya. Bagus, Ya. Mbak siapa tadi? Kirana ya. Ya. Yang belum siapa ini? Nah, ini kok banyak yang keluar rapat ini. Ya, banyak yang keluar dari pembelajaran. Oke, Rehan masih di sini, Rehan. Halo? Rehan masih? Mungkin kurang terdengar suara saya ya. Kausar masih? Oh, enggak. Naisila? Pak. Ya, coba nomor 8, Naisila. Mikrofonnya dihidupkan dulu. Apa? Ya, ini kok enggak terdengar suaranya Naisila ini. Yang lain tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Maaf ya. Apa tak matikan dari sini? Yuk Naisila, silakan Naisila. Yuk, Nai. A. Bocahnya cilik tur Rengginas. Ya, oke. Suyoto dijadikan ketua kelas karena apa? Apakah A, karena anaknya kecil dan dia cekatan? Ya. Apakah karena B, duwe konco akeh lan sregep? Ya. C, seneng mimpin lan sumeh. Seneng mimpin itu apa? Dia suka memimpin ya. Sumeh itu apa sumeh? Murah senyum ya. Atau karena D, trengginas lan gampang serawung. Karena cekatan dan mudah berbaur. Yang mana? A, B, C, atau D? Jadi Mbak Naisila menjawab apa, Nok? Menjawab A ya. Apakah karena badannya kecil dia dipilih jadi ketua kelas? Kalau trengginasnya kayaknya iya. Dia dipilih karena trengginas. Karena cekatan. Tetapi selain karena cekatan, dia dipilih jadi ketua kelas itu karena apa? Karena mudah bergaul. Karena gampang serawung. Nah, jadi nomor 8 jawabannya apa, Nok? Mas, Mbak, semuanya? C. Iya, jawabannya adalah yang B. Ya, ini sudah saya tulis di obrolan ya. Suyoto didadekake ketua kelas amarga trengginas lan gampang serawung karena dia cekatan dan mudah berbaur. Bukan karena badannya kecil atau besar, bukan karena dia laki-laki atau perempuan, tetapi dia terpilih jadi ketua kelas itu karena dia trengginas lan gampang serawung. Larang sopo baik. Bergaul dengan siapa saja. Paham ya anak-anak ya? Oke, saiki nomor 9 karo nomor 10. Kowe kabeh iso mbuka aksara Jawa ya. Itu ada kemarin waktu itu sudah di share ya videonya Bu Puji ya. Untuk yang nomor 9 itu yang ditulis Latin adalah Rowo yang C ya. Nah, kalian pelajari sendiri ya huruf ro itu itu seperti apa ya. Kalau yang nomor 10 Lowo itu berarti yang Lowo yang C ya.
Yang T, oke. Nah, ini ya anak-anak ya. Kalau yang A itu bacanya apa, Rip? Enggak bunyi ya, itu apa? Loso ya? So atau apa itu? Loso itu apa? Lasa ya. Kalau yang B apa? Loro ya. Loro ya. Yang B itu loro. Kalau yang C lowo, jawabannya yang C. Kemudian kalau yang D lono ya, lono ya. Lana itu apa? Enggak ada artinya ya. Apa ya? Itu artinya apa? Lana. Enggak ada ya. Oke, gitu ya anak-anak ya. Saya enggak tahu juga artinya loso karo lono itu apa ya? Lana. Lana sama lasa apa ya? Ya, itu ya anak-anak ya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai nomor yang nomor 10. Kemudian untuk yang Romawi 2 sampai Romawi 4, nah itu bisa kalian baca-baca sendiri. Untuk minggu depan kita coba lanjut ke halaman 70 ya. Jumat depan ya, Raden Ajeng Kartini. Itu ya, itu akhir materi semester 1 ya. Jadi semester 1 nanti untuk bahasa Jawa PAS-nya atau penilaian akhir semesternya materinya adalah 1 tentang Pandawa ya. Pandawa. Masih ingat kan Pandawa 5 ya? Ada 5. Ya, ingat. Ya. Dari siapa yang barep atau yang nomor 1? Yudhistira atau Puntadewa ya. 2 Bima atau Werkudara ya. 3 yang barusan kita yang barusan tadi ya, Harjuna. Nomor 4 dan 5 itu kembar ya. Siapa namanya? Nakula dan Sadewa ya. Pandawa ini putranya siapa? Anaknya siapa Pandawa ini? Hah? Anaknya Pandu ya. Anaknya siapa? Putranya siapa? Pandu ya. Diingat-ingat aja itu, kalau Pandawa ingat Pandu itu, ingat Pandu ya. Anaknya Pandu. Ya, ibunya siapa? Dewi Kunti. Ya, Dewi Kunti sama Dewi. Ibunya ada 2 itu. Dewi Madrim ya. Oh iya. Enggak ada batiknya. Dewi Kunti dan Dewi Madrim. Kalau yang 1, 2, 3 ya, Yudhistira, Bima sama Arjuna itu putranya Pandu sama Dewi Kunti ya. Kalau yang Nakula Sadewa itu putranya Pandu sama Dewi Madrim. Ya, kalian baca lagi ya, kalian pelajari lagi. Kemudian materi kepahlawanan ya, mulai dari siapa kemarin, Ki Hajar Dewantara. Kemudian siapa kemarin, Pangeran Diponegoro ya. Kemudian ada lagi siapa kemarin ya, Jenderal Sudirman. Itu kalian baca-baca aja. Kemudian selanjutnya tentang gotong royong kemarin ya. Ya, gawe pitakonan, mangsuli pitakonan, ya, membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan itu seperti apa. Kata tanya dalam bahasa Jawa apa saja? Masih ingat tidak? Enggak. Sama dengan kata-kata tanya dalam bahasa Indonesia ada. Kalau bahasa Indonesia ada apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, bagaimana, berapa. Kalau bahasa Jawa berarti opo, sopo, kapan, ngene ya utawa ngopo ya. Bagaimana itu berarti
piye, Piye. ya. Terus kalau berapa? Piro. Nah, di mana berarti ngendi, nang ngendi? Nah, itu adalah kata-kata tanya, ya, dalam bahasa Jawa atau tembung pitakon, ya. Nek ukara pitakon berarti kalimat tanya. Ya, kalau tembung pitakon berarti apa? Kata tanya. Nah, itu kalian pelajari lagi ya. Baca-baca lagi. Kemudian masih ingat tidak tentang tembang dolanan? Tembang dolanan yaitu tembang itu lagu. Dolanan itu berarti permainan ya, lagu dolanan. Lagu untuk permainan, berarti lagu yang dinyanyikan sambil bermain. Contohnya apa saja kemarin? Mentok-mentok, cublak-cublak, Kacang bulan. suang, gundul-gundul pacul, jamuran, padang bulan, nyupro konco, dolanan, ing jowo. Nah, gitu ya. Terus gundul-gundul pacul, cul. Nah, itu ya. Gembelengan, yunggi-yunggi wakul-kul. Gembelengan wakul lim bangsa kanita di latar. Nah, itu semuanya kalian pelajari ya. Terus yang terakhir adalah aksara Jawa. Hono coroko doto sawolo, kalian hafalkan, latihan nulis ya. Ya. Begitu ya anak-anak ya, paham ya? Paham. Ya. Jangan nangis kalau enggak paham ya. Iya, karena ada anak, mohon maaf, ada ya tidak saya sebutkan namanya ya, ada kakak kelas kalian yang dulu waktu kelas 3 saya ajar itu ada yang nangis nggak bisa bahasa Jawa. Siapa Karena ya enggak saya sebutkan. Nah, kenapa kok nggak bisa bahasa Jawa? Ya karena dia kan bukan, ya sebenarnya kalau sukunya bukan dari Jawa gitu ya. Kan di sekolah kita kan banyak sekali anak-anak yang tidak hanya dari Jawa ya. Ada anak-anak yang dari Sunda, ada yang Bali, ya, ada yang Ambon, ya kan? Ada yang Minang, macam-macam ya. Kalau di kelas 3A sekarang ada nggak yang nggak dari Jawa? Betawi misalnya ada nggak? Atau Jawa semua ini? Jawa semua lah. Jawa semua ya, 3A ya? Ya. Ya. Tapi di sekolah kita kan nggak hanya Jawa ya, nggak hanya Jawa. Ada yang bapaknya Jawa, ibunya Sunda, ya. Ada yang bapaknya Betawi, ibunya Jawa, ada juga ya. Ya, oke gitu ya anak-anak ya. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Oke, ada pertanyaan sekali lagi? Tidak ada? Ya, oke, nggak ada kan pasti. Nah, tadi saya di grup orang tua juga sudah kirim pengumuman ya tentang lomba kemarin ya, lomba Faber-Castell kemarin. Kalau kalian pengen ikut, silahkan kalian kirimkan ya, yang mewarnai kemarin loh ya. Mewarnai kemarin kalian kirimkan melalui form atau Google Form yang saya bagikan di grup tadi ya, isi biodata kalian, isi identitas kalian dan sebagainya, dan kirimkan gambarnya melalui form tersebut. Paham ya anak-anak ya? Paham. Untuk Inara nanti sore mau diambilkan oleh bapak ya di sekolah ya. Ini saya nggak ke sekolah karena tadi ke kelurahan dan ke kecamatan ya, mungkin ke depan yang ke kantor apa catatan sipil ya, Dukcapil gitu. Oke gitu anak-anak ya.
Hari Senin kita masih pertemuan tatap maya ya secara daring. Hari Selasa kita masuk ketemu di sekolah. Hari Rabu kita daring. Hari Kamis kita sekolah. Enggak. Lupa. Hari Kamis kita Libur. Kenapa kok libur? Kenapa kok libur? Karena ada upacara kelas 4, karena Bapak Ibu guru serta kakak-kakak kelas kalian, kelas 4, 5, dan 6 itu upacara bendera hari guru ya di sekolah. Ya, oke. Itu ya anak-anak ya. Ya. Mau saya ganti tugas enggak? Enggak. Ya, sesuk ya kalau apa? Kalau dibutuhkan ya saya kasih tugas ya. Tapi kalau enggak ya nanti kita lihat aja nanti ya. Itu anak-anak ya, bisa dipahami ya? Ya. Oke. Cukup untuk hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan doa ya. Ya, boleh dipimpin oleh si Syarif ya. Silakan Mas Syarif pimpin dengan doa. Silakan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Syarif, terima kasih anak-anak ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur, selamat belajar juga ya. Tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa membantu pekerjaan orang tua di rumah semampu kalian dengan ikhlas, dengan hati yang gembira. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.